Kalau sejarah itu ditulis oleh mereka yang menang, masa depan itu justru diciptakan oleh mereka yang berjuang. Gitu. Jadi, karena kenapa? Karena hari ini kemerdekaan yang kita nikmati tidak mungkin lahir kalau tidak diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa di masa lalu. Dan masa depan itu juga tidak mungkin hadir, tidak mungkin bisa kita nikmati atau tidak bisa oleh anak cucu kita nikmati kalau kita tidak memperjuangkannya hari ini. Merdeka! Indonesia pasti maju, Indonesia pasti bisa. Nah, sahabat Erlangga semuanya, kembali lagi di Airpod Erlangga Podcast. Kali ini spesial, kami hadir khusus untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Oke, sesuai dengan catatan yang kami himpun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki, yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah, terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dan kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lalu apa yang dilakukan oleh para pemuda dalam upaya menyusun proklamasi tersebut? Apakah benar proklamasi kemerdekaan itu murni hanya dikarenakan adanya bom Hiroshima dan Nagasaki? Ataukah peristiwa itu hanya trigger atas rentetan peristiwa dan rencana yang dilakukan untuk mencapai proklamasi kemerdekaan? Nah, kita akan berbincang dengan seorang yang sangat luar biasa hari ini, narasumber yang keren sekali, seorang sejarawan, yaitu Kang Asep Kambali. Halo Kang Asep, kumaha damang? Halo, alhamdulillah Pangestu. Alhamdulillah. Kang Reza sama Teh Rian. Yes. Jadi Sunda di sini. Jadi sesundaan kita. Karena namanya Kang Asep ya. Ini ada komunitasnya loh teman-teman ya, sahabat Erlangga. Asep sedunia ya kan? Ya, wah itu. Jadi kalau ada sahabat Erlangga yang di rumah nonton, namanya Asep juga bisa ikutan komunitasnya ya. Nah tapi hari ini kita tidak membicarakan komunitas Asep sedunia. Kita bicarakan tentang yang namanya sejarah Indonesia. Dan beliau ini adalah founder komunitas Historia Indonesia ya. Sebelum kita lanjut perbincangan kita ini, kita akan perkenalkan lebih lanjut tentang Kang Asep ya. Kang Asep Kambali adalah seorang sejarawan, penulis buku sejarah, pecinta sejarah, pendiri komunitas Historia Indonesia yang juga merupakan historypreneur. Wah, zaman sekarang nih semua serbapreneur belakangnya ya. Betul. Ada celebritypreneur, ada apapreneur. Nah, ini historypreneur ya. Tuh. Nah, hari ini Kang Asep ini akan hadir bersama kita untuk menemani dan menyampaikan berbagai cerita dan juga informasi terkait detik-detik menjelang kemerdekaan. Dengarkan terus dan jangan sampai ada yang ketinggalan nih, karena kita akan mendengarkan kisah dan berbagai fakta unik terkait kemerdekaan Indonesia. Oke, Kang Asep, kita akan mulai. Kita akan membagi menjadi beberapa part ya. Sesi 1 atau part 1 ini cerita dari tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 1945. Ya, kita mulai dari tanggal itu dulu. Sebetulnya siapa tokoh utama dalam skenario kemerdekaan ini, Kang? Di tanggal itu. Lalu apa saja peran dari tokoh-tokoh tersebut? Silakan. Iya, memang bicara soal proklamasi ini biasanya kita batasi. Kalau dalam kacamata sejarawan itu selalu dimulai dari tanggal seminggu sebelum dan seminggu setelahnya. Gitu ya. Jadi kurang lebih dari tanggal 9 sampai tanggal 23 Agustus. Nah, kenapa? Karena ini momentumnya memang sangat besar. Jadi kalau sebelum bicara siapa pemuda yang memulai, sebenarnya saat itu para pemuda tengah belajar, tengah menimba ilmu ya, dan rata-rata memang mostly itu mahasiswa kedokteran yang kampusnya itu sekarang di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI ya di Salemba. Gitu. Nah, itu tempat tongkrongan mereka. Ada juga di Jalan Keramat Raya ya yang sekarang jadi Museum Juang. Nah, itu tempat mereka berkonsolidasi sebenarnya sebelum mereka menekan golongan tua ya, yaitu Bung Karno dan Hatta. Nah, tanggal 9 ini adalah proses di mana semacam tonggak. Kenapa? Karena Bung Karno dipanggil ke Dalat oleh Marsekal Terauchi, panglima perang ya, tentara Jepang ya. Se-Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi. Nah, posisinya Dalat itu di Saigon atau sekarang Ho Chi Minh ya di Vietnam. Nah, jadi
tujuannya adalah Marsikal Terauchi memanggil Soekarno dan Hatta, kemudian didampingi Ahmad Subarjo, dan juga karena Bung Karno saat itu sedang sakit juga ada dokternya, dokter pribadi yang mendampingi, dan ada 2 orang ya, 2 orang Jepang sebagai penerjemah gitu ya. Mereka datang diundang tanggal 9 itu, mereka pergi ke Dalat. Di sana mereka kemudian diinfokan oleh si Marsikal Terauchi bahwa kemerdekaan Indonesia tengah di depan mata dan silahkan kalian untuk memerdekakan semaunya kalian, tanggalnya silahkan kalian menentukan. Nah, tanpa kemudian Marsikal Terauchi ini mengatakan bahwa mereka telah kalah gitu. Jadi sebenarnya Marsikal Terauchi ini masih berbohong saat itu ya, karena posisi tanggal 14 ketika mereka bertekuk lutut, sebenarnya dari mulai tanggal 6 tanggal 9 tentara Jepang itu sudah kalah di depan mata gitu loh, sudah di ujung tanduk lah ibaratnya. Karena peristiwa bom itu ya. Ya, itu betul-betul menyengsarakan rakyat, dan hanya 1 orang yang mampu menghentikan perang, yaitu Tenno Heika. Tenno Heika ini kaisar Jepang yang sangat dihormati dan posisinya di Tokyo. Jadi kenapa tidak dibom di Tokyo oleh Amerika dan Sekutu itu? Karena kalau dibom di Tokyo, kaisar mati, perang nggak akan berhenti. Jadi Jepang akan terus berperang karena dia punya Bushido itu sampai mati itu kan gitu. Nah, jadi cuma kaisar yang mampu menghentikan itu. Jadi akhirnya yang dibom itu Hiroshima dan Nagasaki gitu. Nah, itu jadi ketika Bung Karno nyampe ke Indonesia tanggal 15, dalam perjalanan sebenarnya tanggal 13 ketemunya, 14 masih di perjalanan. Di Singapura mereka ketemu beberapa orang perwakilan Sumatera yang karena kenapa tanggal 16 itu ada jadwal rapat PPKI. Jadi undangan sudah disebar. Nah, mereka yang dari Sumatera itu lewat Singapura dulu. Baru bisa ke Jakarta. Ke Jakarta lah, karena udah Jakarta namanya. Nah, jadi dalam perjalanan pulang itu mereka ketemu dengan tokoh Sumatera 3 orang, ada saya jadi lupa itu kan. Ada 3 orang, kemudian nyampe ke Jakarta. Dan Bung Karno juga mendarat di Jakarta, ditemui anak muda, dan mereka anak muda sudah nggak sabar. Jadi langsung tanyakan apa hasilnya. Bung Karno belum bisa memberikan tanggal 15 itu. Nah, akhirnya anak-anak muda terus rapat. Nah, anak-anak muda ini siapa? Ada Sukarni, ada Wikana, ada Khairul Saleh ya. Anak-anak muda yang sangat progresif, revolusioner lah. Mereka inginkan kemerdekaan itu segera. Kemudian ada Sahrir ya. Sahrir inilah yang kemudian meminta Bung Hatta untuk segera memohon kepada Bung Karno memerdekakan Republik ini, memproklamasikan kemerdekaan. Nah, susunan jadi Sahrir diam-diam sudah menyusun sebenarnya naskah yang disebut sebagai naskah proklamasi itu. Tapi itu ditolak karena Bung Karno mengatakan kita tunggu, kita hormati. Kenapa kita hormati siapa? Kita hormati anggota PPKI karena kita akan rapat besok. Jadi tunggu rapat besok. Jangan tergesa-gesa gitu ya. Nah, akhirnya pada saat keesokan harinya para pemuda tanggal 15 malam para pemuda udah nggak sabar karena ketika ke Hatta ditolak, ke Soekarno ditolak, bahkan Bung Karno mengatakan gorok leher saya kalau kalian tetap memaksa ini harus dimerdekakan, negara ini harus diproklamasikan gitu. Sesegera mungkin itu. Nah, kenapa? Karena Bung Karno mengatakan tadi kita hormati teman-teman saya maksudnya di PPKI itu karena saya ketuanya gitu. Jadi kita tunggu besok. Jadi sebenarnya kalau seandainya pemuda ini tidak memaksa, para pemuda ini tidak memaksa Bung Karno untuk memerdekakan dan tidak menculik mereka, mestinya proklamasi itu 16 Agustus. Kenapa? Karena 16 ini sudah dijadwalkan kita PPKI ini akan rapat dan kemerdekaan memang ditentukan oleh PPKI. Nah, cuma Bung Karno kan seperti itu tuh dianggap wah ini ada campur tangan Jepang nih gitu. Nggak ingin segera itu ya, masih ada pemuda nggak ingin kalau kemerdekaan itu hasil hadiah dari Jepang, ada campur tangan Jepang gitu. Ini murni mesti kita gitu. Nah, Bung Karno tetap kekeh dan akhirnya anak muda tidak terima. Terpaksalah tanggal 16 pagi jam 3 subuh Bung Karno dan Bung Hatta diculik, dibawa ke Rengas Dengklok ya. Gitu. Tapi sebetulnya kan kalau kita bisa katakan sebenarnya kemerdekaan ini diberikan sebetulnya berarti kan oleh Jepang sendiri karena mereka kalah kan gitu ya? Ya,
kondisi vacuum of power itu memang memungkinkan kita memerdekakan itu dengan segera. Ya, tadinya kan mesti dengan berbagai rapat dulu. Jadi Jepang memang sejak awal sudah menjanjikan. Bahkan sejak Desember tahun 1944, ya, Jepang itu sudah mengumumkan bahwa kemerdekaan itu akan diberikan. Jadi sudah diumumkan tuh. Nah, baru pada implikasinya ketika diumumkan itulah pada tanggal 29 April Jepang membentuk yang namanya BPUPKI. Nah, BPUPKI inilah sebenarnya cikal bakal ya, yaitu Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Nah, yang ditugaskan untuk mempersiapkan, kenapa Jepang itu sadar bahwa mendirikan sebuah negara itu nggak gampang. Kalian mesti mempersiapkannya. Jadi saya berikan waktu kepada kalian untuk mempersiapkan kemerdekaan itu. Nah, makanya ada namanya Rajiman Widyodiningrat ya. Kangjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat inilah yang menjadi ketua BPUPKI. Yang memimpin sekitar 62 orang, termasuk di dalamnya di luar dari 7 orang Jepang. Ketua aslinya sebenarnya orang Jepang, tetapi ketua yang melaksanakannya itu adalah Rajiman Widyodiningrat. Nah, BPUPKI inilah yang diberikan tugas oleh Jepang untuk menyusun rancangan kemerdekaan Indonesia. Dan apa sih yang diperlukan oleh sebuah negara baru? Berarti mesti ada landasan, mesti ada dasar. Negaranya mau berbentuk apa? Nah, ini mesti disusun. Jadi perangkat-perangkatnya ini mesti dipersiapkan, termasuk apakah secara psikologis, apakah secara sosial, apakah secara politik, secara ekonomi Indonesia ini udah siap. Nah, ini mesti dibahas di dalam BPUPKI. Gitu ya. Nah, BPUPKI ini hilang seiring dengan dibentuknya PPKI yang Bung Karno sebagai ketuanya. Nah, BPUPKI berganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini sebenarnya startnya dari panggilan Marsikal Terauchi itu. Jadi setelah balik, nah kemudian PPKI ini bersidang. Nah, jadi Indonesia diproklamasikan, tapi negara dibentuknya baru keesokan harinya. Jadi Negara Republik Indonesia ini dibentuk tanggal 18 Agustus 1945. Dimerdekakannya tanggal 17. Gitu. Oke, tapi berarti kembali ke statement di awal tadi, apakah sebetulnya Indonesia ini karena Hiroshima Nagasaki itu atau tidak sebetulnya kita teman-teman anak-anak muda ini segera merdeka? Memang kita tidak bisa menutup mata ya. Ada 2 tipe perjuangan. Kalau menurut saya mengutip dari Pak Anar Gonggong ya, bahwa ada yang disebut sebagai generasi otot dan generasi otak gitu ya. Jadi ada yang berjuang dengan perang gitu ya. Yang terbukti itu kita kalah terus gitu. Ya, sejak ratusan tahun yang lalu. Betul. Itu sejak dijajah awal pertama kali oleh Belanda dengan VOC-nya dan seterusnya. Nah, tetapi ketika mulai gerakan dengan organisasi, dengan diplomasi ya, tanggal 20 Mei 1908 sebagai cikal bakalnya, yaitu Budi Utomo, bahwa kemerdekaan itu akan diraih ya kalau kita jago berargumentasi ya, dan jago membuat narasi. Itu otak gitu. Berarti ya, bukan gitu. Otot lagi ya. Jadi narasi dan argumentasi ini dibentuk dan dibikin sedemikian rupa, dan ternyata itu jauh lebih ampuh. Ya, tidak memberikan banyak korban jiwa. Ya. Bahkan yang pertama argumentasi melalui dialog melalui rapat-rapat gitu kan. Yang kedua narasi-narasi dibuat dengan melalui media mainstream, koran, radio gitu. Belum ada TV waktu itu. Kalaupun ada TV kita belum ngalamin ya. Gitu. Betul. Nah, jadi dengan membedakan masa perjuangan itulah kemudian ternyata kita juga tidak bisa menutup mata bahwa anak-anak muda Indonesia jauh lebih up to date ya, dengan berita-berita di dunia, karena mereka punya pemancar gelap ya. Sampai sekarang kan anak-anak muda kreatif tuh ya, diblokir ada VPN gitu ya. Jadi dark web gitu ya kayak itu Kang ya. Jadi emang anak muda dari dulu kreatif gitu. Jadi memang berita Hiroshima Nagasaki yang dibom ini anak-anak muda sudah terima tahu duluan, sebelum Bung Karno balik itu udah tahu berarti. Mereka udah tahu, makanya ketika Bung Karno datang, Bung, merdekakan segera gitu. Bung Karno, ntar dulu kita besok mau rapat gitu. Kita mau rapat. Jadi ya karena Bung Karno kekeh mesti rapat dulu, mesti hargailah orang tua yang akan karena pakai otak besok. Tadi ya, birokrasi dan lain sebagainya. Gini, anak-anak muda itu mudah terbakar. Dia semangat, tapi
dia tidak berpikir panjang gitu. Iya, betul. Ya, karena dampak apapun ketika itu dimerdekakan mesti dihitung dulu baik buruknya dampaknya. Nah, orang tua berpikir itu gitu. Jadi ketika tekanan datang dari anak muda, orang tua tetap, walaupun sebenarnya umur mereka ini bedanya cuma sedikit beda ya. jauh sebetulnya. Karena Bung Karno ya. kan 40-an tahun waktu itu ya. Nah, saya kan sekarang 40 tahun ya. Walaupun kelihatannya 20 gitu. Saya yang 20 kan. Oh gitu. Nah, 20 akhir lah. Iya. Nah, jadi waktu itu umur 40 itu udah dianggap tua. Jangankan umur 40 ya. Umur 26 saja itu dianggap tua. Bung Karno umurnya waktu itu 27 tahun. Waktu Kongres Pemuda kedua. Bung Karno nggak ikut Kongres Sumpah Pemuda dia. Karena dia sudah dianggap tua. Yeah. Yang ikut yang kongres itu 17, 16, 17, 18, 19, 20. Muhammad Yamin 17 tahun waktu itu gitu ya. Jadi mereka ini pemuda-pemuda. Nah, pemuda tuh belasan. Nah, sama kayak sekarang yang disebut pemuda, kalau orang Indonesia ada conference di luar gitu ya. Kita tuh selalu lebih tua dari orang-orang Eropa atau orang Amerika gitu. Ya, selalu di atas 25, 27. Padahal yang muda itu yang belasan tahun. Nah, Kongres Pemuda itu juga menjadi penting. Kenapa? Karena tidak mungkin ada Indonesia kalau nggak ada kongres itu. Jadi kongres ini menjadi tonggak sejarah atau milestone juga. Karena 17 tahun kemudian baru kita bisa mendeklarasikan Indonesia itu. Dan memang rencana keindonesiaan itu sudah ada sejak itu gitu. Kemudian dikristalisasi oleh panitia BPUPKI ini, ya, PPKI, kemudian sampai diproklamasikan. Jadi kalau dikatakan proklamasi ini hadiah dari Jepang, sebenarnya bukan hadiah ya, tapi lebih kepada janji mereka gitu, dan momentumnya tepat ya. Karena ada bom Jepang itu mereka kalah, luluh lantah gitu ya, langsung anak-anak muda ini yang sampai sekarang sih Kang, sebenarnya anak muda itu lakukan dulu pikir belakangan kan gitu biasanya ya. Kalau yang sudah dewasa kan yang usia mikir dulu baru melakukan. Wise-nya beda kan gitu ya. Nah, ini coba kita ada fakta menarik ya, Yan. Coba kamu mau ngomong katanya tadi. Ya, Rian mau ngomong loh. Rian diam aja kamu. Karena itu ya mungkin karena ya balik lagi ya, dulu belajar sejarah tuh mestinya lebih fokus lagi ya. Ini buat sahabat Erlangga semua nih yang suka sejarah nih cocok banget nonton ini. Nah, fakta uniknya ternyata pernah ada pembacaan teks proklamasi pada sebelum tanggal 17 nih. Iya, betul. Ya. Pada itu bener gak sih Kang? 15 Agustus 1945 itu betul atau tidak, dan bagaimana ceritanya nih Kang? Ya, jadi ada pembacaan teks, bukan ada pembacaan teks proklamasi, tetapi ada yang disebut pernyataan dengan melakukan pengibaran bendera merah putih lebih awal gitu ya. Yang disebut sebagai pra-proklamasi. Nah, pra-proklamasi ini terjadi itu di Rengas Dengklok, Karawang. Nah, ini Kabupaten Karawang. Nah, Rengas Dengklok ini adalah selevel wedana atau kecamatan gitu. Nah, kenapa ada pengibaran? Jadi ini sebenarnya implikasi dari diculiknya dalam tanda kutip Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, dan disitulah kemudian para pemuda mengibarkan bendera di depan markas peta, dan juga katanya dihadiri oleh camat. Nah, yang menarik adalah kalau saya beberapa baca buku gitu, beberapa buku yang saya baca itu tidak ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, tidak ada penghormatan bendera. Yang ada semua orang melihat ke bendera itu naik dan semuanya menangis. Karena ya tadi gitu, itu spontan dikibarkan dan kita bisa menaikkan bendera saat itu gitu. Nah, yang terjadi pada saat penculikan itu ternyata tidak ngapa-ngapain gitu. Jadi Bung Karno sama Bung Hatta itu nganggur seharian itu di Karawang, di Rengas Dengklok itu. Nah, jadi berita bahwa ada pengibaran bendera yang disebut sebagai proklamasi itu betul, yaitu tanggal 16 Agustus. Itu tepatnya. Oke, tapi penculikan itu sebetulnya usaha siapa sih Kang sebetulnya? Nah, kalau soal penculikan ini memang menarik kembali, ini adalah upaya anak-anak muda sebenarnya ya kembali, karena tadi mereka merasa tidak puas dengan jawaban dari Bung Karno dan Bung Hatta gitu ya. Bahkan
lucunya anak muda ini mengancam gitu ya, mengancam dengan jalan begini. Kalau Bung tidak memerdekakan kita hari ini, akan terjadi pengambil alihan secara paksa oleh anak-anak muda gitu. Karena waktu itu memang tentara Jepang masih berjaga-jaga di beberapa tempat. Jadi akan ada upaya kudeta mungkin barangkali gitu ya, atau revolusi yang sering dikatakan oleh anak-anak muda, dan sehingga akan terjadi peperangan. Dan Bung tidak aman di sini. Jadi lebih baik saya amankan Bung. Saya bawa ke Rengas Dengklok itu maksud. Jadi untuk diamankan. Kenapa tidak di rumah Jio Kisong gitu? Ya, ini sesi kedua sebetulnya kita masuk di tanggal 16 Agustus tadi. Silakan lanjut Kang. Kenapa? Karena kan ini harusnya kan di markasnya PETA ya. Tapi ada di Jio Kisong tadi. Ya, itu kenapa itu Kang di situ? PETA ini kan semacam angkatan perangnya Jepang ya. Dan di situ ada juga pendidikan prajurit gitu. Nah, jadi sebagai bentukan Jepang memang markas PETA itu dikhawatirkan itu mengancam keberadaan dari Bung Karno dan Bung Hatta sendiri, sehingga memang lebih baik diumpetin gitu ya di pinggir sungai. Jadi rumahnya Jio Kisong itu sebenarnya adanya di pinggir sungai, tapi yang sekarang ada itu hasil pindahan karena sudah tergerus si pinggirnya itu ya, jadi sudah abrasi gitu, sehingga itu dipindah. Nah itu untuk mengamankan sebenarnya, supaya karena ya khawatir bocor, kemudian Jepang ada ya bisa jadi kontak senjata, kan itu yang dikhawatirkan. Nah yang lucu adalah Bung Karno kan tidak percaya bahkan akan ada kerusuhan dan lain-lain gitu ya yang dilakukan anak muda gitu. Akhirnya anak-anak muda itu membuat ulah yang menurut saya sangat lucu gitu pada saat mereka pulang. Jadi yang menyuruh pulang, yang menjemput pulang paksa itu adalah Ahmad Subarjo ya. Nah, Ahmad Subarjo ini kepala penghubung Laksamana Maida sebagai angkatan laut ya yang ada di angkatan laut Jepang yang ada di Indonesia gitu ya. Kemudian Ahmad Subarjo bertanya, ini kemana Bung Karno gitu? Kita mau rapat. Dia nanyainnya jam 8 pagi gitu. Nanya ke anak-anak di tanggal 16 Agustus. Itu, gitu. Ini kok Bung Karno nggak ada gitu? Padahal kita mau rapat gitu kan? Ini kemana gitu? Karena diculiknya kan 16 subuh ya, gitu. Jadi pada saat mereka ditanyakan itu, akhirnya ada suka ketukar saya Khairul Saleh kalau tidak salah ya, Khairul Saleh, Wikana atau Soekarni, Wikana Soekarni ikut. Jadi Khairul Saleh mengatakan ya Bung Karno diamankan di tempat yang aman, kita jemput gitu. Nah dengan menjanjikan si Ahmad Subarjo ini kepada anak-anak muda, saya pastikan esok proklamasi akan dikumandangkan. Esok sore katanya. Ternyata malah lebih pagi kan. Nah, dengan janji itulah akhirnya dikasih tahu tempatnya di mana gitu. Ya udah akhirnya dijemput oleh si Ahmad Subarjo dan beberapa anak muda yang lain. Nah, pada saat perjalanan pulang mereka kan belum ada tol ya waktu itu ya. Jadi lewatnya Lemah Abang, Cikarang, Tambun, Cibitung jalur gitu. itu ya. Jalur klasik ya jalur itu. Nah, jadi jalur Pantura. Nah, pada saat pulang itu ada Soekarni kelihatannya yang mengatakan begini, Bung lihatlah ya kepulan asap di mana-mana. Jadi pada saat perjalanan itu melewati Cikarang, lewat Lemah Abang Cikarang itu, lihat itu sudah terjadi kerusuhan ya karena pemuda yang melakukan gitu kan. Nah pada saat Bung Karno kan penasaran kan, coba kita ke sana kita lihat kepulan asap itu. Pas disamperin ternyata petani lagi bakar jerami. Jadi itu dilebay-lebayin gitu dilebay-lebayin ya, muda ya. Anak muda kan suka gitu ya, suka bikin hoax gitu. Yang sampai sekarang kan ya begitulah sifatnya anak muda. Kadang tidak tabayun dulu, tidak lihat dulu ya. Jadi hanya akhirnya Bung Karno mungkin kalau sekarang ditoyor kali ya. Ngada-ngada nih gitu. Tapi memang itu mungkin maksud dia adalah untuk menunjukkan pada Bung Karno bahwa ini semangat lagi membara gitu ya maksudnya. Gitu. Padahal petani lagi bakar-bakar gitu ya. Kalau sekarang mungkin asap pabrik kali ya. Lihat Cikarang gitu. Dramatis ya. Jadi kesannya ada dramatisnya gimana. Berarti tadi sebetulnya penculikan itu mungkin sahabat Erlangga di rumah yang belajar sejarah, terms atau
kalimat penculikan tuh bukan berarti disiksa gitu, tapi penculikan tuh maksudnya diamankan supaya tidak ada tidak ketahuan lokasinya begitu ya, dibawa ke sana gitu. Wah, itu kebayang ya tahun segitu daerah Karawang. Sekarang aja masih banyak lahan-lahan gitu ya. Tahun 40 tuh pasti daerahnya cukup masih mengerikan, tanda kutip, sepi sekali gitu ya. Apalagi daerahnya sekarang udah kena abrasi, berarti itu cukup dalam gitu areanya. Nah, tapi kita lanjut lagi. Tadi sudah sesi pertama, sesi keduanya 16 Agustus, sekarang cerita di 17 Agustusnya nih Kang. Ya, jadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi ini berlangsung jam 2 sampai 4 dini hari, betul ya Kang ya? Betul. Itu gimana ceritanya Kang? Jadi kan perjalanan sekarang, kalau sekarang kita dari sini ke Kerawang itu berbeda-beda ya, bisa 2 jam, bisa lebih cepat dari itu karena lewat tol. Ya. Kalau zaman dulu berjam-jam, ya. Kecepatan mobil juga kan nggak kayak sekarang gitu ya. Mungkin paling kenceng 40 sampai 70 lah waktu itu ya. Nah, sehingga memang belum jalannya juga jelek. Jalannya gitu rusak ya. Rusak, gitu. Jadi hasil akhir kesepakatan ketika Bung Karno dan Bung Hatta dijemput itu ya, itu sampai ke Jakarta itu sekitar jam 11.30. Jadi pokoknya jam 11-an lah, malam itu berarti, ya, malam jam 23 gitu. Nah, itu prosesnya adalah ke rumah Bung Karno dulu, ya. Bung Karno menurunkan Fatmawati dan Guntur. Ya. Guntur waktu itu sempat encingin Muhammad Hatta ya. Jadi Muhammad Hatta sempat pakai sarung tuh di Kerawang itu waktu diculik karena celananya basah. Nah, jadi setelah nyampe rumahnya Bung Karno yang di Pegangsaan itu, kemudian sebentar turun, akhirnya dilanjutkan ke rumahnya Hatta ya. Hatta sempat istirahat, ganti baju dan seterusnya, kemudian lanjut. Jadi sekitar mungkin jam 12:30 atau jam 1-an mereka ke rumahnya Laksamana Tadasi Maida yang sebenarnya ajudannya atau sekretarisnya itu si Ahmad Subarjo ini gitu ya, Pak Ahmad Subarjo. Nah, Ahmad Subarjo memungkinkanlah kemudian perumusan itu dilakukan di tempat yang paling aman ya, karena sebenarnya di luar banyak tentara Jepang yang ngamanin gitu ya. Jadi proklamasi disusun dengan begitu tenang, tetapi gemuruh di dalam ruangan itu karena sekitar ada 30 orang waktu itu ya, gitu. Dan termasuk di dalamnya ada anggota PPKI yang nggak jadi rapat itu dan juga anak-anak muda gitu ya. Nah, jadi proses penyusunannya itu sebenarnya begitu cepat ya kalau hitungan jam itu. Jadi mulai dari masuk ruangan, ketemu dengan ruangan utama, ketemu dengan Laksamana Tadasi Maida, dan Laksamana Tadasi Maida memungkinkan mengatakan bahwa silahkan kalian lakukan apa yang diperlukan gitu ya untuk susun misalnya perencanaan proklamasi itu. Dan akhirnya Laksamana Maida naik ke atas, kemudian tidur, dalam ceritanya seperti itu. Kemudian di tempat makan, di meja makan rumah dari Laksamana Maida, sekarang rumahnya itu menjadi museum perumusan naskah proklamasi. Disitulah disusun, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, dan ada Ahmad Subarjo. Nah, tiga tokoh bangsa inilah yang kemudian dianggap sebagai penyusun dari naskah proklamasi itu. Nah, sebenarnya tulisan tangan itu dibuat oleh Soekarno, tapi kata-katanya itu dibuat oleh Hatta. Jadi Hatta itulah yang memberikan arahan dan masukan untuk menulis kata-kata itu. Nah, memang yang menarik dari tulisan tangan itu ada banyak coretan, ya. Ada coretan dari pemindahan, dari pembentukan menjadi pemindahan gitu ya. Apa ya, kalau bahasa sekarang tuh revisi klien ya. Revisi. Revisi ya, banyak kalimat revisi ya. Jadi ini banyak interpretasi sebenarnya ya. Kenapa ini dicoret gitu? Kan udah benar pembentukan kan. Kalau pemindahan kan seolah-olah jadi kayak transfer kekuasaan dong dari Jepang. Itu yang mindahin siapa gitu. Nah, ya sudah, akhirnya pemindahan itu menjadi kata yang kemudian disepakati kan gitu. Nah, ya hasil teks ini kemudian sekitar jam 3, setengah 3, jam 3 itu diminta untuk diketik
ya, sambil sahur gitu. Nah itu tuh karena bulan puasa waktu itu ya. Jadi bulan puasa dan sahurnya itu semua nasi goreng. Jadi saya tidak sempat mencari tahu siapa sih yang masak nasi goreng ini gitu ya. Karena mestinya kan dalam sejarah orang kecil mesti dibahas juga. Iya, gitu. betul. Karena betul, kecenderungan sejarah itu orang-orang besar yang diceritakan. Nah, jadi ketika naskah ini sudah selesai diketik oleh Sayuti Melik, ya. Kemudian Bung Karno bilang, "Ayo semua kita tanda tangani." gitu. Nah, siapa pokoknya ada yang mengusulkan lah di situ bahwa kalau tidak salah Sukarni atau Khairul Saleh yang mengatakan jangan semua katanya, nanti membingungkan karena Bung Karno dan Bung Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI jadi akhirnya sepakat semua, ya sudah Bung Karno dan Bung Hatta saja mewakili bangsa Indonesia. Nah, mewakili bangsa Indonesia diganti jadi atas nama bangsa Indonesia. Gitu. Nah, jadi setelah tanda tangani jam 3:30 itu bubar. Jadi pada pulang ke rumah masing-masing dan janjian mereka jam 9 di rumahnya Bung Karno. Gitu, di Pegangsaan Timur. Nah, anak-anak muda juga sudah mempersiapkan tempat di asramanya mereka. Jadi kalau nanti Jepang membubarkan, udah baca teks proklamasinya di asramanya mereka gitu. Tapi sebetulnya kan kondisinya tidak semencekam itu ya Kang ya. Maksudnya Jepang itu kan sudah jauh-jauh hari sudah akan menyatakan bahwasanya Indonesia sudah bisa merdeka gitu ya. Artinya sebetulnya anak-anak muda ini nggak perlu-perlu banget kan mengkhawatirkan kalau Jepang tuh akan mengintervensi lagi saat itu kan? Mereka ini gerasak gerusuk kalau menurut saya, terlalu ya mengada-ngada kadang-kadang yang memaksa dengan pokoknya kalau nggak merdeka kita begini. Kenapa? Karena dia nggak ingin bahwa kemerdekaan itu seolah-olah hadiah dari Jepang, anak muda itu bilang. Mereka tidak mau kalau kemerdekaan ini juga ada intervensi gitu. Jadi inginnya kemerdekaan ini betul-betul kita yang memproklamasikannya tanpa ada dukungan, tanpa ada seolah-olah ya Jepang tadi gitu. Nah, padahal sebenarnya kan kalau lihat kondisi saat itu ya kondisinya vacuum of power. Tentara Jepang juga banyak yang nggak berani mengambil tindakan apapun. Ya, kenapa? Karena perintahnya sebenarnya hasil kesepakatan antara Marsikal Terauchi ya, si Panglima tentara perang Jepang itu dengan sekutu. Itu kan sebenarnya kesepakatannya apa? Mengembalikan atau menyerahkan semua apa yang dimiliki Jepang termasuk daerah jajahannya kepada sekutu, gitu. Jadi sebenarnya si tugasnya Jepang itu yang menjadi ditunggu-tunggu itu adalah menyerahkan Indonesia ke Belanda. Nah, tapi Jepang tidak melakukan menyerahkan itu gitu. Yang dia lakukan ya dia hanya menjaga gitu kan, karena posisinya adalah Jepang sebagai seolah seperti pengaman gitu ya. Nah, jadi akhirnya anak muda takutnya bahwa kemudian Jepang ini menghalang-halangi. Padahal kan sebenarnya ya itu tadi sudah kelihatan Jepang dari mulai Marsikal Terauchi sampai Laksamana Maeda dia memberikan peluang kesempatan itu. Memang sih di tanggal 15 siang pagi itu Bung Karno sebenarnya ingin menemui Gun Seikan. Gun Seikan itu panglima perang di Jepang di Indonesia gitu ya. Tapi tidak berhasil gitu. Akhirnya ketemunya dengan Laksamana Maeda gitu. Nah, Maeda ini yang membantu gitu, yang memudahkan proses proklamasi itu. Jadi pada saat jam 4 subuh mereka kembali ke rumah, sebenarnya tidak ada apapun dari Jepang. Santai-santai aja Jepang aja ya. Gitu. Orang di atas lagi tidur Laksamana Maedanya kan waktu di situ kan gitu loh. Gitu. Jadi itu ke rumah masing-masing. Bung Karno tidur, istirahat, dan pada saat jam 9 bangun ya. Jadi kondisinya Bung Karno demam. Gitu. Jadi kondisi karena lagi sakit. 9:30 beliau minum obat, jadi beliau tidak puasa tuh saat itu. Dan karena jadwal resminya akan diadakan proklamasi itu jam 10 pagi ya. Bung Hatta datang jam 9:59. Nah, jadi Bung Hatta tuh
selalu orang yang paling tepat, jadi orang yang paling disiplin gitu. Kalau janji jam 10 1 menit dia nyampe gitu sebelumnya gitu. Nah, padahal yang lain udah jam 9 udah nungguin nih. Jadi proklamasi itu nungguin Bung Hatta karena janjinya memang jam 10 kita akan diproklamasikan gitu. Iya. Kalau anak zaman sekarang mah harus ngomong jam 7. Dia datang jam 10. Iya, gitu molor. Nah, tapi kan janji jam 9 untuk ketemu itu proklamasinya jam 10. Jadi memang Bung Hatta sebenarnya tidak terlambat, justru tepat gitu. Jadi pada saat Bung Hatta datang langsung dilakukan proklamasi, pembacaan teks proklamasi, kemudian baru pengibaran bendera seperti itu. Nah, ada fakta menarik nih ya atau fakta unik sahabat Erlangga yang disampaikan oleh Rian. Silakan ya. Oke, ada fakta unik. Naskah proklamasi kemerdekaan pernah dibuang di keranjang sampah. Nah, itu bagaimana ceritanya tuh, Kang? Ya, jadi memang tidak hanya itu sebenarnya, tidak hanya naskah, banyak sekali nanti yang akhirnya kita sangat prihatin ya bahwa ternyata momen peristiwa proklamasi yang besar itu Bro Reza ya, itu sampai kemudian kita kesulitan mencari ya. Misalnya gini, naskah ya, naskah proklamasi yang ada di Arsip Nasional itu ada 3 versi gitu ya, ada 3 versi dan itu pun kebenarannya belum bisa dipastikan gitu ya, benar atau tidaknya. Nah, naskah yang dibuang itu benar. Jadi cerita itu diperoleh dari BM Diah ya. Jadi BM Diah waktu itu sebagai wartawan dia. Jadi menemukan naskah proklamasi itu di tong sampah. Naskah yang tulis tangan Bung Karno. Diselamatkanlah sama BM Diah ya. Kemudian ditaruh di saku bajunya. Dan akhirnya kecuci sama istrinya gitu. Jadi sempat kecuci tuh si naskah proklamasi itu ya, yang tertulis itu. Tapi nah yang ada tertulis itu kemudian juga sebenarnya sudah ada di Arsip Nasional, sudah disimpan gitu. Nah, cuma memang itu tadi kebenarannya masih perlu diteliti kembali. Itu naskah. Banyak lagi sebenarnya. Karena begitu sederhananya ya proklamasi itu bendera. Jadi bendera itu dijahit oleh Fatmawati dengan menggabungkan kain merah dan kain putih. Jadi dadakan itu sebenarnya. Ya. Jadi bendera itu sangat dadakan menggabungkan kain merah dan kain putih yang kita sebut sebagai bendera pusaka nanti ya. Nah, kemudian tiang bendera ya. Tiang bendera ini ada 2 versi nih, ada satu bambu katanya yang dicari sama Latif dan teman-teman ya di belakang rumahnya Bung Karno. Ada yang mengatakan tiang besi yang memang sudah ada di belakang yang kemudian dijadikan tiang bendera gitu. Nah kemudian apalagi ya mikrofon, mikrofonnya itu sampai sekarang hilang entah kemana. Jadi banyak yang hilang. Ballpointnya yang untuk nulis-nulis itu juga hilang gitu ya, mikrofonnya karena hilang. Mungkin saat itu orang-orang yang terlibat tidak berpikir bahwasanya ini akan sepenting itu. Sekarang mungkin ya kayak sekedar bolpen mungkin gitu kan, atau sekedar tiang gitu ya. Padahal sekarang kalau kita pikir itu jadi satu hal yang bersejarah, memorabilia yang luar biasa gitu loh. Nah, tapi dari statement Kang Asep tadi ini jadi menarik. Apakah bendera merah putih ini nilai-nilainya didapatkan dulu, baru dicari bendera warna merah dan putih, atau kebetulan adanya ya merah putih, sobekan dari mungkin bekas Belanda yang ada birunya, terus kita mencari maknanya, itu ada sejarahnya nggak sih Kang sebetulnya? Ya katanya sih memang kalau lihat narasi sejarah kita, merah putih itu memang sudah ada sejak zaman Majapahit, ya, gitu. Jadi dan merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian gitu ya, atau kemurnian. Sebenarnya belum ada kajian khusus ya yang mengatakan bahwa merah putih ini memang sejak awal direncanakan gitu. Nah, saya melihatnya bahwa kesepakatan yang terjadi itu begitu mendesak, cepat sekali ya, temponya, cepat ya. Gitu ya, sehingga memang proklamasi itu kemudian dikomandangkan begitu. Nah, cerita soal merah putih ini memang sudah menjadi cerita yang ada di masyarakat Indonesia saat itu, bahkan sejauh sebelum merdeka. Jadi kemudian pas sama juga dengan Jepang tinggal merobek yang birunya gitu ya. Karena sebenarnya kan Jepang sama Perancis
Belanda sama Prancis itu kan benderanya sama, cuman landscape atau portrait gitu iya, kan warnanya gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena dua-duanya dulunya berhubungan kan gitu. Maksudnya Belanda itu pernah di bawah Prancis gitu dan jadi memang benderanya kok mirip gitu ya. Kemudian seolah-olah kita ngerobek bendera birunya gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada salahnya karena toh memang juga demikian gitu. Siapa yang menentukan merah dan putih sebenarnya itu tadi, karena di narasi tentang merah putih ini sudah ada bahkan sejauh sebelum merdeka. Kenapa? Karena kita mengenal yang namanya bubur merah dan bubur putih gitu salah satunya. Gitu. Jadi tradisi merah putih ini udah sejak dulu, ayam merah, ayam putih kalau untuk sesajen gitu. Tapi ada ayam hitam juga loh. Ya ada, kan tapi itu untuk ilmu hitam. Untuk ilmu karena itu ajaran Hindu dan Buddha, ajaran kejawen dan seterusnya gitu ya. Jadi sebenarnya itu sudah jauh lama ada gitu. Jadi ketika merah dan putih ini kelihatannya ini sesuatu yang memang spontan. Apakah sudah dipersiapkan itu Kang? Menurut Kang dari literasi sejarah apakah sudah dipersiapkan? Karena kan temponya sangat dekat sekali. Sampai dengan akhirnya proklamasi itu kalau kita bisa bilang hanya kurang dari 24 jam ya sejak dituliskan naskahnya sampai dengan saya lupa persisnya kapan bendera itu dijahit ya. Tetapi memang bendera itu sudah ada sebelum proklamasi ini dikumandangkan. Jadi walaupun dadakan tapi bendera itu memang sudah dipersiapkan oleh Fatmawati gitu ya. Cuma persisnya apakah saat di Bengkulu gitu atau karena waktu itu kan memang di pengasingan Fatmawati di Bengkulu itu yang kemudian tahun 42 Bung Karno dipanggil oleh Jepang. Jadi memang sejak awal Bung Karno ini sudah dicari oleh Jepang untuk dijadikan kolaborator gitu, untuk dijadikan meredam rakyat supaya mendukung Jepang gitu. Jadi kelihatannya memang sejak awal Bu Fatmawati sudah menyiapkan itu. Teman persis tanggalnya saya lupa itu. Nah, ini ada yang menarik sebenarnya Kang. Ini nggak ada di situ. Kamu kalau cari nggak ada. Ini pertanyaan yang sempat terfikir di kepala saya gini kan. Sejarah itu kan ditulis oleh banyak pihak sebetulnya ya. Artinya gini, kalau kita gini deh, gampangnya kalau anak muda zaman sekarang kalau curhat, misalkan putus cinta gitu, itu versi dari laki dan versi dari perempuannya itu pasti berbeda. Pasti salah satu itu secara normalnya manusia itu akan lebih cenderung ya membela diri. Nah, apakah di sejarah itu ada seperti itu Kang? Jadi sejarah mungkin dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi gitu supaya lebih aman, mungkin supaya Jepang nggak terlalu kelihatan kejam atau bagaimana. Nah, itu kita menemukan fakta yang realnya seperti apa Kang sebagai seorang sejarawan? Iya. Makanya kan nggak salah sebenarnya kalau sejarah itu ditulis oleh mereka yang menang gitu ya. Jadi kalau sejarah itu ditulis oleh mereka yang menang, maka masa depan itu diciptakan oleh kita yang berjuang. Gitu. Jadi itu quote saya sebenarnya. Jadi ditulis ya. Nanti ini buat editor tadi dicatat bawahnya ada tulisannya Kang Asep. Jadi kalau sejarah itu ditulis oleh mereka yang menang, masa depan itu justru diciptakan oleh mereka yang berjuang. Gitu. Jadi karena kenapa? Karena hari ini kemerdekaan yang kita nikmati tidak mungkin lahir kalau tidak diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa di masa lalu. Dan masa depan itu juga tidak mungkin hadir, tidak mungkin bisa kita nikmati atau tidak bisa oleh anak cucu kita nikmati kalau kita tidak memperjuangkannya hari ini. Gitu. Jadi perjuangan melawan apa? Salah satunya perjuangan melawan lupa. Nah, jadi momentum airport ini sebenarnya adalah menurut saya sangat baik ya. Ini sangat positif. Kenapa? Karena airport ini dibikin untuk salah satunya kita berjuang melawan lupa. Kita jas merah ya, sejarah jas merah. Seperti kata Bung Karno. Nah, kembali ke soal tadi bagaimana soal penulisan sejarah. Betul, karena sejarah itu ditulis oleh laki-laki kecenderungannya, oleh pemenang dan pemenang itu rata-rata laki-laki. Makanya disebut his story bukan her story. Gitu soalnya kalau perempuan baper biasanya kan kalau cerita ya kan. Ya, gitu. Karena memang dari sejak zaman prasejarah kan. Oh iya ya, history ya. Saya baru sadar loh. Iya. Sejak zaman prasejarah itu kan prehistory itu bapak-bapak itu kan sama anak-anak laki-lakinya pergi berburu kan, mencari hewan buruan. Nah, ibu-ibunya jagain anak yang paling kecil di home base-nya gitu di rumahnya. Nah, jadi ibu mengasuh, bercocok tanam mungkin ya di sekitar tempat tinggalnya itu dan bapak-bapak mencari hewan buruan dan seterusnya. Nah,
Jadi memang selalu laki-laki yang berperang itu. Ya, tetapi tidak menutup mata bahwa memang banyak juga perempuan yang berperang, bahkan memimpin pasukan. Ya. Tahun 1600 kita punya namanya Laksamana Malahayati. Ya. Jadi di Indonesia ini kita punya pahlawan nasional, ya, sudah jadi pahlawan nasional itu Laksamana Malahayati. Dia memimpin sekitar 2000 lebih janda. Pasukan. Ya. Janda dia pimpin. Jadi janda korban perang. Ngeri ya. juga itu. Jadi baper semua. Iya, baper semua itu. Banyak loh itu janda-janda itu ya, korban perangnya. Nah, jadi mereka itu melawan Portugis. Jadi Laksamana Malahayati ini sampai ditakuti oleh Portugis. Kenapa? Karena kemampuan strategi perangnya. Ya, terutama perang laut gitu ya, marinirnya. Nah, jadi kita juga punya Cut Nyadin, Cut Mutia dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi sejarah memang punya kecenderungan ditulis oleh mereka yang menang itu. Kenapa gini? Karena selalu yang namanya raja, yang namanya pemimpin itu membawa serta puluhan bahkan ratusan pendamping. Nah, salah banyaknya atau beberapanya itu adalah penulis. Gitu. Jadi Napoleon itu kadang suka ini tulis yang ini tulis ini, nah yang itu jangan ditulis. Nah, itu ya itu maksudnya ya, gitu. karena jadi memang itu bisa perintah. jadi subjektif ya. Itu perintah. Nah, penulis inilah yang kemudian menceritakan. Kalau di film kolosal, filmnya 300 atau yang menceritakan tentang raja punya penulis, raja punya penggambar ya, yang pelukis gitu ya, penulis dan pelukis gitu. Jadi selalu mendampingi itu. Nah, dialah yang kemudian menceritakan keagungannya, kehebatannya. Iya, karena kan itu raja ya. Nggak mungkin cerita yang jelek-jelek gitu kan. Betul. Tiba-tiba dia kalah, dituliskan karena kekalahannya karena apa, kita nggak mungkin. Betul. Tapi sejarawan tuh melihatnya bagaimana kan maksudnya? Kalau sejarawan ini kan sebenarnya sejarah itu diambil dari bahasa Arab. Syajaratun gitu ya, sejarah ya, sejaratun. Nah, artinya pohon silsilah. Jadi kalau dia seperti pohon bercabang, mengakar terus. Nah, sebenarnya ke bawahnya juga bercabang dan mengakar. Nah, kita ada di tengah. Jadi masa lalu, masa depan, dan kita di tengah. Jadi menurut Encyclopedia Britannica, sejarah itu bukan tentang masa lalu gitu. Jadi yang disebut sejarah itu adalah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, gabungan antara ketiganya itu yang disebut sejarah. Kenapa? Karena hari ini adalah sejarah untuk masa depan. Jadi kalau masa depan ingin baik, ingin maju, ya kita mesti merancangnya hari ini gitu. Jadi yang kita lakukan ini sebenarnya adalah proses untuk menciptakan sejarah di masa depan gitu. Nah, masa lalu jadi pijakan kita gitu. Jadi mestinya 2045 kalau ingin Indonesia maju, ingin Indonesia emas dan seterusnya itu, ya kita mesti merancangnya tanpa melupakan masa lalu. Gitu. Nah itu dijadikan quote juga ya teman-teman editor. Ya. Kalau 2045 kita ingin maju, kita rancang dari sekarang. Dari sekarang, gitu ya. kita mesti ciptakan karena sejarah itu diciptakan. Betul, wah mantap sekali nih. Ya. Dan banyak loh quotesnya loh. Banyak quotesnya. Jadi kalau kita ingin memanen jagung, ya kita mesti menanam jagung. Jadi kalau ingin Indonesia maju, ya kita mesti menciptakan hal-hal yang membuat Indonesia ini maju. Kita mesti rancang masa depan itu. Jadi sebenarnya masa depan itu diciptakan oleh kita. Luar biasa. Gitu. Presiden Asep sedunia. Luar biasa. Ya Kang Asep kembali. Tapi Kang, kalau misalkan sedikit aja nih sebelum kita beralih ke part selanjutnya yaitu tentang museum. Ya. Sedikit saja kalau misalkan kita bicara tentang sejarah gitu ya. Sejarah yang terjadi sekarang ini itu kan karena tadi ya persiapan masa lalu dan lain sebagainya. Seandainya itu bisa dirubah gitu ya. Bagian mana sih kalau menurut Kang Asep sebagai sejarawan yang Indonesia itu supaya sekarang itu lebih baik, harusnya di masa itu tuh seperti ini. Kira-kira tuh apa Kang? Kalau di dalam ilmu sejarah memang kita menghindari pengandaian sebenarnya ya. Nah, tetapi justru kalau orang yang belajar sejarah itu kita justru bisa merencanakan banyak hal, menyusun banyak hal untuk masa depan untuk masa depan gitu. Nah, jadi tapi kadang memang ada banyak orang yang kemudian menulis pengandaian. Jadi kalau misalnya proklamasi terjadi tanggal sekian atau tidak terjadi tanggal sekian, ini akan gimana? Tapi itu pengandaian kan. Nah, itu sebenarnya prediksi gitu. Jadi si sejarawan itu bisa memprediksi. Nah, prediksinya tapi bukan untuk masa lalu, justru untuk masa depan dengan mengaitkan berbagai pola atau peristiwa yang terjadi gitu. Nah, jadi kesulitan sejarawan itu adalah
menyusun cerita sehingga menjadi utuh. Karena misalnya gini, kalau saya tanya tangan kanan saya warnanya apa, gitu ya, antara Mbak Reni ya, Mbak Rian dengan Mas Reza, saya taruh di tengah-tengah, misalnya Mas Rian tangan saya warnanya apa? Oh, ini sudut pandang ya Mas Reza, maksudnya ya. ya. Oke. Mbak Rian bilangnya warnanya putih kok, ya misalnya Mas Rian bilangnya coklat. Satu tangan beda angle, beda perspektif, bisa perang. Padahal satu tangan, dan itu benar sebenarnya kalau dua-duanya disatuin, benar dua-duanya ya. benar gitu. Nah, jadi sejarawan itu tidak boleh melihat satu arah. Sejarawan itu mesti melihat multi view. Jadi kalau bisa jadi keempat arah mata angin, dia mesti berdiri. Atau kalau zaman sekarang mungkin bird eye view ya. Iya, Pandangan dari di atas atas gitu ya. gitu. Nah, jadi supaya lebih utuh kelihatannya. Nah, jadi tugasnya sejarawan itu adalah mencari kebenaran yang mendekati, ya. Sehingga memang ketika proklamasi sejarahnya ditulis demikian, nanti tugasnya itu adalah mengandaikan kalau dia melihatnya dari sisi apa, bisa saja nanti dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi sosial dan seterusnya. Kenapa? Karena menarik kalau dicari peristiwa proklamasi itu misalnya ya. Kondisi sosial saat itu gimana sih orang-orang rakyat Indonesia. Bahkan nanti banyak lagi nih cerita soal proklamasi, dan itu sejarawan mesti menyampaikannya dengan apik, dengan terstruktur, dengan bahan-bahan yang ada. Misalnya pada saat proklamasi kita punya fotografer yang namanya Frans Mendur. Ya, jadi foto-fotonya dipoto oleh Frans Mendur. Dia dari IPOS. Ya. IPOS ini semacam lembaga yang memang khusus fotografi, ya, IPOS. Nah, IPOS itu kemudian menghibahkan banyak fotonya ke Antara yang di Pasar Baru. Nah, itu film terakhir. Ya kalau kamera pakai film 36 kan, ya itu foto-foto itu rata-rata banyak sebelum. Sebelum proklamasi. Pas udah proklamasi itu Bung Karno udah itu habis. Jadi kan ada dua orang, fotografer Mendur dan Mendur juga. Jadi dua bersaudara orang Inggris. Gitu tuh. Nah, beli filmnya di Salemba Tengah 4. Beli filmnya itu. Jadi rollnya ya. Kalau zaman dulu nih, kalau anak-anak muda zaman sekarang yang nonton kan, bilang beli film tuh dipikir film bioskop. Maksudnya adalah kamera zaman dulu tuh kamera klise ya namanya ya. Itu rollnya itu jadi nggak secanggih sekarang yang tinggal jepret ya. Dan itu nggak bisa diulangi. Jadi kalau udah moto ya udah. Nggak bisa kayak wah delete dulu nih, salah angle, nggak bisa ya Kang ya. Jadi filmnya itu memang satu roll itu 36 gambar gitu. Masih ngalamin punya kamera itu berarti ya? Enggak, kan aku lahir di zaman Justin. Oke, baiklah. Saya nggak cerita dari kakek waktu itu kebetulan ya. Nah, jadi oke, baiklah. Jadi itu film ya, foto maksudnya. Dan kita tidak punya video. Oh iya. Waktu itu karena tadi tekanan serba mendesak dan lain sebagainya, tidak sempat coba seksi dokumentasi gitu. Iya, nggak ada sih gitu dokumentasi, ya. nggak ada ya. Dan ya ironis memang akhirnya jadi sedih gitu ya, nggak ada video. Terus audio juga nggak kerekam. Jadi suara proklamasi yang kita sering denger itu adalah rekaman susulan. Oh, jadi Bung Karno ngeritik suruh baca lagi. Ritek ya ibaratnya ya. Iya. Itu susulan 6 tahun kemudian. Tahun 51 dilakukan oleh Yusuf Pronodipuro. Yusuf Pronodipuro ini wartawan, ya, dia seorang jurnalis, dan dengan Yusuf Pronodipuro ini adalah orang yang mengumumkan berita proklamasi ke seluruh Indonesia melalui radio Kampetai, radio Jepang, yang sekarang jadi RRI. Nah, jadi pada saat proklamasi kelar, yang diumumkan itu adalah proklamasinya, bukan suara Bung Karno. Jadi Yusuf Pronodipuro ketahuan Jepang, akhirnya dia dipincang kakinya. Jadi saya sempat ketemu dengan beliau. Itu dipincangkan itu kakinya itu saat itu di hari yang sama itu. Oh. Jadi berita proklamasi ke daerah tuh beda-beda. Ya, ada yang paginya diproklamasikan, sorenya baru sampai ke Bandung misalnya, kemana gitu. Jadi beda-beda.
Nah makanya itu perlu pakai player kan sama anak-anak muda disebarin. Jadi yang udah merdeka gitu kan kayak gitu. Jadi yang ke Sumatera malah keesokan harinya gitu. Jadi beda-beda tuh. Coba udah ada IG waktu itu ya. Wah cepet. Udah kita udah merdeka nih Ya, semua. Twitter. pada saat pengumumannya live IG. Live IG gitu ya. Tapi yang menariknya gini, sejarah ini kalau sejarah Indonesia ada nggak sih yang dari luar yang nulis Kang? Banyak. Banyak ya? Jadi dari mulai Rick Cleves ya, kemudian Benedict Anderson, banyak penulis-penulis luar lah, sejarawan-sejarawan luar yang menulis tentang Indonesia. Dan itu valid itu kan? Valid. Itu malah biasanya jadi sumber acuan ya, gitu karena biasanya lebih objektif ya. Kalau kita ya, kan gitu. Ibaratnya objek penderita ya gitu. Jadi takutnya nggak lebih lebih subjektif kalau kita gitu ya. Oke, menarik sekali ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kang Asep nih. Wah, Kang Asep kembali.